Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Bu Resi selaku dosen mata kuliah pengantar akuntansi 2 dan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan wawancara serta observasi kami yang berjudul Identifikasi dan Analisis Akun Perusahaan pada CV Sinar Mulia Abadi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Arzara Bilbila Valentina. Selanjutnya, langsung saja CV Sinar Mulia Abadi ini beralamat di Jalan Cilincing Raya, nomor 7, RT 7, RW 9, Semperbar, Cilincing, Jakarta Utara, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Latar belakang proyek ini menghubungkan teori pengantar akuntansi 2 dengan praktik di CV Sinar Mulia Abadi melalui analisis kas, piutang, dan setara kas, guna memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap penerapan akuntansi dalam operasional perusahaan secara nyata. Tujuannya yang pertama mengetahui bagaimana CV Sinar Mulia Abadi mengelola kas dan setara kas, termasuk jumlah rekening bank, sistem kas kecil yang digunakan, serta bagaimana perusahaan menetapkan saldo kas setiap akhir periode. Yang kedua, menganalisis bagaimana perusahaan mencatat dan mengelola piutang usaha, serta apakah perusahaan sudah menerapkan penyisihan piutang tak tertagih untuk piutang yang beresiko tidak tertagih. Yang ketiga, mengidentifikasi bagaimana perusahaan mencatat aset tetap seperti mesin bubut atau alat pengecoran, serta mengetahui metode penyusutan yang digunakan apakah sudah sesuai dengan teori akuntansi. Selanjutnya, company profile. CV Sinar Mulia Abadi didirikan pada tanggal 20 November 2018. CV Sinar Mulia Abadi adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa teknik dan manufaktur, khususnya dalam layanan perbengkelan dan perbaikan alat-alat industri. Perusahaan ini melayani berbagai jenis pekerjaan seperti bubutan, penyelesaian, perbaikan, alat-alat kapal, alat berat, alat industri, serta pekerjaan pengecoran logam. Kegiatan usaha yang dijalankan bersifat jasa dan produksi, di mana proses pengerjaan dilakukan berdasarkan permintaan atau pesanan pelanggan. Oleh karena itu, pengelola keuangan dan akuntansi menjadi aspek penting dalam mendukung kelancaran operasional serta pengembalian keputusan manajerial di perusahaan ini. Lalu, metode dan teknik yang diterapkan dalam kegiatan usaha CV Sinar Mulia Abadi yang bergerak di bidang jasa teknik dan manufaktur. Metode dan teknik akuntansi yang diterapkan yaitu yang pertama, pencatatan berbasis akrual, yang kedua, pencatatan biaya produksi dan jasa, yang ketiga, penyusunan laporan keuangan. Lalu, langkah-langkah pelaksanaannya, yang pertama adalah observasi langsung. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi kerja CV Sinar Mulia Abadi untuk memahami proses operasional perusahaan, terutama dalam layanan, perbengkelan, perbaikan alat industri, dan pengecoran logam. Kegiatan observasi mencakup pemantauan aktivitas produksi, alur kerja, penggunaan alat, serta interaksi antar bagian. Yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak terkait seperti manajer operasional, teknisi, dan staf administrasi, guna mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai struktur organisasi, sistem kerja, kendala yang dihadapi, serta kebutuhan yang relevan untuk pembangunan proyek. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar tetap fleksibel, namun tetap fokus pada topik yang dibutuhkan. Lalu, data yang ditetapkan pada CV Sinar Mulia Abadi, yang pertama di dalam aset terdiri atas aset tetap dan aset tidak tetap, dan di dalam liabilitas dan ekuitas terdiri atas liabilitas jangka pendek dan ekuitas. Kesimpulannya, berdasarkan observasi, wawancara, dan analisis di CV Sinar Mulia Abadi,
telah menerapkan prinsip dasar akuntansi sesuai teori pengantar akuntansi 2, pengelolaan akun kas, piutang usaha, dan aset tetap. Dilakukan cukup baik, kas dikelola secara sistematis melalui rekening bank dan kas kecil, mencerminkan adanya kontrol internal piutang usaha, serta diatur dengan jangka waktu pembayaran dan penagihan, meskipun perlu ditingkatkan melalui jadwal umur piutang. Aset tetap sudah dicatat, namun belum seluruhnya terdokumentasi dalam daftar investasi. Sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai topik 1. Namun sebelum ditutup, izinkan saya menyampaikan beberapa kendala dalam proses proyek ini yang dapat menjelaskan alasan mengapa saya seorang diri. Yang terhormat kepada Ibu Resi Yawati, pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 2. Dengan hormat, saya ingin menyampaikan terkait pelaksanaan tugas proyek akhir semester dalam kelompok saya yang beranggotaan 3 orang. Seluruh proses pengerjaan tugas mulai dari pencarian data, penyusunan makalah, hingga pembuatan video dikerjakan oleh saya sendiri. Kedua anggota kelompok lainnya yaitu Hasbun Abdul Bar dan Raffi Aditya Prayudi tidak memberikan kontribusi atau partisipasi dalam proses pekerjaan tugas ini. Meskipun sudah saya ajak komunikasi dan berusaha untuk menjalani koordinasi lebih dulu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.